Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa Surau TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah selalu kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang selalu Allah limpahkan kepada kita. Salawat berian salam semoga dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita dalam Sahih Muslim. Bab yang kita ambil adalah bab iyadatul marda, membesuk atau menjenguk orang yang sakit. Kemudian nanti pembahasan adalah sabar di dalam ketika ditimpa musibah. Yakni sabar itu adalah kuncinya adalah di awal kejadian. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala babun fi iyadatil marda. Wa haddathana Muhammad bin Muthanna al-Anazi قال حدثنا محمد بن جهضم قال حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عمارة يعني ابن غزية عن سعيد بن حارث ابن المعلى عن عبد الله بن عمر أنه قال كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من الأنصار فسلم عليه ثم أدبر الأنصار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أخ الأنصار كيف أخي سعد بن عبادة فقال صالح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعوده منكم فقمنا معه ونحن 17 ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قمص نمشي في تلك السباخ حتى جئناه فاستأخر قومه من حوله حتى دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين معه. Bab tentang fi i'adatil marda, tentang menjenguk orang yang sakit. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa Nabi SAW pada pelajaran sebelumnya beliau mengunjungi Sa'ad bin Ubadah bersama Abdurrahman bin Auf, wa Sa'ad bin Abi Waqqas, wa Abdullah bin Mas'ud.
Mengunjungi orang sakit merupakan hak muslim terhadap muslim yang lain. Sebagaimana Nabi SAW katakan hakul muslim ala muslim sit. Yani hak muslim terhadap muslim yang lain ada 6. Di antaranya فَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ. Apabila dia sakit maka kunjungilah. Nabi SAW orang yang sangat mulia. Malahan dia adalah Sayyidu bin Adam. Ya, anak Adam yang paling mulia. Mengunjungi sahabat-sahabatnya yang tentu jauh di bawah dia kemuliaannya. Tapi kemuliaan mereka jauh di atas kita. Tapi bagaimana seorang yang mulia mengunjungi orang yang di bawah dari kedudukannya. Dalam hadis yang kita bacakan tadi, Ibnu Umar dia mengatakan, kunna julusan ma'a Rasulillah. Kami duduk bersama Rasulullah SAW. Ini berarti Abdullah bin Umar dengan sahabat yang lain sedang bermajlis dengan Rasulullah SAW. إذ جاءه رجل من الأنصار فسلم عليه ثم أدبر الأنصار. Bahwa tahu-tahunya ada seorang dari Ansar datang menyampaikan salam kepada Nabi, kemudian dia berpaling. Yani pertama menghadap tentu, kemudian dia adbar, yani kemudian dia pergi, yani berpaling dia. Faqala Rasulullah, lalu Rasulullah SAW bersabda, ya akhal Ansar, wahai saudara Ansar, kaifa akhi Sa'ad bin Ubadah, bagaimana dengan saudaraku Sa'ad bin Ubadah, akhu fil Islam, saudaranya dalam Islam. Lalu orang Ansar tadi, karena Sa'ad bin Ubadah ini adalah tokoh Ansar, lalu dia mengatakan salihun, baik. Qala Rasulullah SAW, lalu Rasulullah bersabda, ma ya'uduhu minkum, siapa yang mengunjunginya di antara kalian? Yani ungkapan ini boleh jadi Nabi SAW menanyakan siapa yang telah melakukan, may ya'uduhu minkum, siapa yang mau mengunjunginya di antara kalian. Ya, ditanya siapa yang mau ikut, siapa mau ya, siapa yang akan mau mengunjungi. Faqama, lalu Nabi berdiri untuk datang ke tempat Sa'ad bin Ubadah. Wa qumna ma'ah, kami pun ikut berdiri bersama Rasulullah SAW. Wa nahnu bid'ata asyar, kami ini jumlah kami kurang lebih antara 13 sampai 19 orang. Ma alaina ni'alun wala khifafun wala qalanis wala qumus, tidak ada di atas kami, yakni kami tidak memakai sandal, tidak memakai khuf, ya, tidak memakai sandal, tidak memakai khuf. Khuf itu terbuat dari kulit yang dipasang di kaki, ya. Wala qalanis, yakni tidak pakai kalanswah, ya, yakni tidak menutup kepala. Wala qumus, tidak memakai gamis. Namshi fi tilka sibakh, kami berdiri di atas tanah tersebut. Hatta ji'nahu, sampai kami mendatangi dia, yakni Sa'ad bin Ubadah.
Fastakhara qaumuhu min hawlih. Kaum Sa'ad bin Ubadah yang ada di sekitar dia, yang di rumahnya, mereka mundur. Hatta dana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu alladhi ma'ah. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mendekat, wa ashabuhu alladhina ma'ah, dan sahabat-sahabatnya yang bersama beliau. Imam Nawawi mengatakan, ma alaina ni'alun wala khifafun wala qalanis wala qumus. Kami tidak pakai sandal, tak pakai khuf. Berarti istilah kita adalah cakar ayam. Ya, tidak pakai apa-apa, alas kaki. Tidak pakai peci. Tidak pakai gamis. Yakni fihi makanat as-sahabatu radhiyallahu anhum min az-zuhdi fid dunya. Dalam ungkapan tadi menunjukkan keadaan sahabat, semoga Allah meridai mereka, berupa bentuk zuhud mereka di dunia. Wa taqallulu minha, dan sikap kesederhanaan dari dunia. Taqallul yakni mempersedikit, yakni tidak memperbanyak, bukan takatsur. Taqallul yakni mencukupkan dengan sedikit. Wa itrahu fuduliha, dan membuang atau menyingkirkan kelebihan atau berlebihan di dalamnya. Wa adamul ihtimami bi fakhiril libas, tidak memberikan perhatian dengan pakaian yang bagus. Wa nahwihi, dan yang semisalnya. Ini para sahabat adalah orang yang betul-betul tahu dengan nilai dunia. Maka dia cukupkan sesuai dengan kebutuhannya. Dan zuhud, pemeriksaan belakang Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dia mengatakan bahwa zuhud itu adalah tarku ma la yanfa'u fil akhirah, meninggalkan apa yang tidak bermanfaat di akhirat. Itu namanya orang zuhud. Apa yang menghalanginya ke akhirat, dia tinggalkan. Yang tidak bermanfaat untuk akhirat, dia tinggalkan. Wa fihi jawazul masyi hafian. Dan dalam hadis ini juga terdapat bolehnya berjalan tanpa alas-alas kaki. Ya. Dan saya pernah juga dengar bahwa terkadang Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin terkadang dari rumahnya ke masjid yang jami' beliau, terkadang beliau ya berjalan, sandalnya dipegang tapi dia jalan kaki ya tanpa beralas kaki. Wa i'adatul imam wal 'alim al marid ma'a ashabihi. Kunjungan imam, pemimpin, al-alim, orang yang berilmu, i'adatul imami wal 'alimil marida ma'a ashabihi. Kunjungan imam dan seorang alim akan orang yang sakit ya bersama sahabat-sahabatnya.
Karena Nabi SAW dia adalah pemimpin negara, pemimpin agama. Dan dia adalah orang yang paling alim. Semua ilmu agama kita dari beliau. Nah, ini mengisyaratkan kepada kita bahwa bagaimana yang lain juga kalau dikudukan sebagai imam atau sebagai orang alim yang berilmu, hendaklah dia mengunjungi orang yang sakit. Baik, bab yang ke-8 dari kitab ini, babun fis sabri ala sadamati inda sadamatil ula. Fis sabri ala musibati inda sadamatil ula. Bab tentang sabar atas musibah, yaitu ketika awal terkena, awal ditimpa. Itulah di situ sabar. Ya. Hadis ada 2136. Hadatsana Muhammad bin Bashar al-Abdi wal hadatsana Muhammad bin Ja'far wal hadatsana Syu'bah an Thabit qala sami'tu Anas bin Malik yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sabru 'inda as-sadamatil ula. Dan sanadnya kepada Anas bin Malik, dia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, sabar itu terletak di as-sadamatul ula, yaitu awal terkenanya. Ya, wa fi riwayatin ukhra innamas sabru, ya, bahwasanya sabar itu hanyalah, ma'nahu as-sabrul kamil alladhi yatarattab alaihi ajrul jazil, bahwasanya sabar yang sempurna yang bisa mendapatkan pahala yang banyak itu, ya, anda sadamatil ula, di waktu terjadinya kejadian, awal kejadian. Kenapa? Likathratil masyaqqah fihi, karena kesusahan yang banyak di awal itu. Wa asl as-sadam ad-darb fi syai'in sulb. As-sadam yaitu terbenturan pada sesuatu yang keras. Jadi hanya saja sabar itu dalam benturan yang pertama. Semastu'amila majazan fi kulli makruhin hasala baghtatan. Lalu dipakailah secara majaz pada setiap yang tidak disukai yang terjadi seketika atau terjadi tiba-tiba. Terjadi tiba-tiba. Apakah terbentur tiba-tiba, jatuh tiba-tiba, dapat musibah tiba-tiba, maka dipakailah as-sadamatul ula itu. Jadi Nabi SAW mengatakan sabar itu, atau hanyalah sabar itu, ya, pada benturan pertama. Di situ nilai bersabar. Kenapa? Karena di situ kita diuji nih. Terkadang subhanallah orang yang terbentur pertama, ada yang keluar dari mulutnya carut marut. Ada yang terjadi pada dirinya adalah kesal. Ya. Nah, di sini diuji orang sabar itu adalah di awal kenanya. Dia bisa menahan mulutnya, dia bisa menahan emosinya atau tidak. Hadis ke-2137, wa haddatsana Muhammad bin Muthanna qala haddatsana Uthman bin Umar qala akhbarana Syu'bah an Thabit al-Bunani an Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata 'ala imra'atin tabki 'ala sabiyyin laha faqala laha ittaqillah wasbiri
فقالت وما تبالي بمصيبتي فلما ذهب قيل لها إنه رسول الله فأخذها مثل الموت فأتت بابه فلم تجد على بابه بوابين فقالت يا رسول الله لم أعرفك فقال إنما الصبر عند أول الصدمة أو قال عند أول الصدمة عند أول صدمة أو قال عند أول الصدم عند أول الصدمة. وحدثنا يحيى بن وحبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث وحدثنا عقبة بن مكرم وحدثنا عقبة بن مكرم العمي قال حدثنا عبد الملك بن عمرو وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الصمد قالوا جميعا حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحو حديث عثمان بن عمر بقصته في حديث عبد الصمد مر النبي بامرأة عند قبر. Dengan sanadnya kepada Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah SAW melewati seorang perempuan menangis terhadap anaknya. Dalam riwayat Abdus Samad dikatakan Nabi melewati seorang di kuburan, di sebuah kuburan, menangis akan anaknya. Yakni anak yang meninggal. Lalu dikuburkan dan dia menangis di kuburan itu. Faqala laha, lalu Nabi SAW mengatakan kepadanya, Ittaqillah wasbiri. Bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, dan bersabarlah engkau. Faqalat, lalu dia mengatakan, wa ma tubali bi musibati, engkau tidak tahu dengan musibahku. Ya, engkau tidak bisa merasakan musibahku. Falamma dhahab, kala Nabi telah pergi, qila laha, ada yang mengatakan kepadanya, innahu Rasulullah, bahwasanya yang tadi itu adalah Rasulullah. Fa akhadha mithlul maut, maka mulailah dia merasakan seperti kematian. Ya, tidak dia kira bahwasanya menasihati itu adalah Rasulullah. Gimana rasanya gitu ya. Fa'atat babah, lantas perempuan ini datang mendatangi pintu Rasulullah SAW, pintu rumah beliau. Falam tajid ala babihil bawabin, si perempuan ini tidak mendapatkan di pintu Rasulullah ada pengawal. Tapi pintunya sama dengan orang lain, tidak ada pengawal. Faqalat, lantas dia mengatakan, ya Rasulullah, lam a'rifk. Ya Rasulullah, aku tidak mengenalmu, aku tak tahu kamu. Faqala innamas sabru inda awwalis sadamatin. Kata Nabi SAW, sesungguhnya hanyalah sabar itu ketika pertama benturan atau benturan pertama. Ya. Imam Nawawi mengatakan di sini, qauluhu ata ala imra'atin tabki ala sabiyin laha faqala laha ittaqillah wasbiri. Bahwasanya Nabi melewati seorang perempuan yang menangis atas anaknya, lalu dia mengatakan kepada orang perempuan itu, takutlah kepada Allah dan bersabarlah. Imam Nawawi mengatakan fihi al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar ma'a kulli ahad. Di sini
terdapat amar ma'ruf nahi mungkar, ya, bersama setiap individu. Kalau ada kemungkaran diingkari. Apabila perlu ma'ruf diajak kepada setiap individu, tidak dibeda-bedakan orang. Ya. Wah, ini dinasihati, kalau ini enggak, kalau ini enggak, semuanya sama. Qaulu wa ma tubali bi musibati. Dia mengatakan engkau tidak merasakan musibahku. Maqala fi akhirih, kemudian dia mengatakan di akhirnya, lam a'rifk, aku tidak mengenalmu. Fihi al-i'tidhar ila ahli al-fadl idza asa'a al-insanu adabahu ma'ahum. Di dalam ungkapan ini adalah al-i'tidhar, meminta maaf dan memberikan alasan atau uzur kepada orang yang memiliki keutamaan apabila seseorang bersikap tidak baik kepadanya. Ya. Mungkin meremehkan, melecehkan, sikap kasar, mungkin muncul spontanitas. Lalu hendaklah dia minta maaf dan memberikan uzur, mengungkapkan uzur. Ya. Karena di sini disebutkan lam a'rifka, aku belum tidak mengenalmu. Wa fi sihhatu qaul insani ma ubali bikadza. Di dalam ini juga adalah bolehnya, sahnya perkataan seorang yang mengatakan aku tidak menghiraukan dengan ini. Waraddu ala man za'ma annahu la yajuzu itsbatul ba innama yuqal ma balaita kadza. Dan ini adalah bantahan terhadap orang yang mengatakan, ini dalam bahasa, ya, tidak boleh menetapkan adanya kata ba, ya, tapi hanya dikatakan ma balaita kadza, ya, ma tubali atau ma balaitu, misalkan ma balaitu kadza, aku tidak menghiraukan, tapi harusnya ma ubali bikadza, ya, boleh. Wa hadza ghalatun bas-shawab jawazu itsbatul ba. Ini adalah kekeliruan, yang benar boleh ditambahkan dengan ba. Dan boleh wa hadzfuha, boleh juga tidak mencantumkan huruf ba. Wa qad katsura dzalika fil ahadits. Dan sungguh telah banyak hal yang seperti itu dalam hadis. Wa qawluhu falam najid ala babihi bawabin. Dalam apa? Falam tajid, dia tidak mendapatkan. Fi ma kana alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam min tawadhu. Maka ungkapan ini menunjukkan akan kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang rendah hati. Ya, tawadhu'nya. Wa annahu yanbaghi lil imami wal qadhi idza lam yahtaj ila bawabin alla yattakhidhu. Wa kadza qala ashabuna. Beginilah seyogyanya bagi seorang imam, seorang pemimpin, seorang penguasa, dan qadhi, seorang hakim, apabila tidak membutuhkan kepada pengawal, maka jangan buat pengawal. Kalau butuh baru. Tapi kalau tidak, ada usah. Begitu yang dikatakan oleh ashabuna, yakni ulama-ulama Syafi'iyah. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi inti yang bisa kita ambil pelajaran bahwa diujinya kesabaran kita yang sebenarnya adalah pada benturan pertama. Pada saat awal terjadinya, itulah di situ diuji kesabaran kita. Disitulah nilai kesabaran. Setelahnya itu adalah serah diri. Ya, kata orang, ya balai. Menikah aja keadaan, harus terima. Itu nggak sabar lagi. Tidak ada nilai,
Ya, karena dia sudah pasrah. Yakni nilai dari pahala kesabaran itu di awalnya. Awal kena. Kita ini bisa menahan emosi atau tidak, bisa menahan mulut atau tidak, bisa menahan lidah atau tidak. Ya, bisa menahan perasaan atau tidak. Disitulah nilai dari kesabaran kita. Ya. Pemirsa yang belakang Allah Subhanahu wa taala, dari dua bab yang kita pelajari, yang pertama adalah kunjungan terhadap orang, menjenguk orang yang sakit. Maka hendaklah kita menjenguknya, ya, dan itu ada hak muslim dengan muslim yang lain. Kemudian kesabaran adalah terletak pada benturan pertama. Yakni maksudnya adalah di awal kejadian, di awal tertimpanya musibah. Disitulah dinilai kesabaran kita. Apakah kita siap menerima dari awal? Kadang kan ada orang meninggal anaknya. Dia bilang, aduh cepat sekali, saya belum bisa menerima. Saya belum bisa menerima. Saya belum bisa menerima. Sempatkan seperti itu. Ya, berarti dia belum sabar. Besok hari sudah dikuburkan anaknya. Itu bagaimana lagi? Ya, kita harus sabar. Itu tidak ada nilainya lagi. Nilai sabarnya sudah hilang. Ya, karena yang diuji itu memang masyakkah, beban berat. Ya, apalagi godaan syaitan pada awal itu. Ya, maka hendaklah kita menjaga untuk mendapatkan nilai pahala kesabaran yang banyak, atau pahala yang banyak untuk sabar adalah dari awal kejadian kita sudah sabar. Pemirsa alhamdulillah kalau Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masuk kepada bab al-mayyit yu'adzab bibukai ahli alaihi. Si mayat diazab disebabkan oleh tangisan keluarganya terhadap dirinya, dan insyaallah ini akan kita pelajari, ya, bagaimana nih dengan yang sebelumnya, bahwa Allah tidak mengazab seorang dengan air matanya, keluarganya, atau kesedihan hatinya. Ya, lalu ini bagaimana? Nanti insyaallah kita akan pelajari. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, ya, pemirsa belakang Allah Subhanahu wa taala, untuk memanfaatkan waktu yang masih tersisa, kurang lebih 10 menit sampai ke jam 7. Ya, insyaallah kita coba untuk menjawab pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasrul Nawawi dari Duri, ya, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Setiap selesai sholat berjamaah selalu imam langsung memimpin doa bersama, yang kemudian diaminkan bersama pula oleh makmum. Apakah cara ini merupakan sesuatu yang dilakukan Nabi? Dan mana yang lebih afdal dengan berdoa masing-masing? Yang bisa jadi masing-masing jamaah mempunyai permohonan yang tidak sama karena mempunyai persoalan yang berbeda, berbeda-beda pula. Mohon penjelasannya Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat, ya, bahwa Nabi tidak pernah mengajarkan doa, memimpin doa setelah sholat berjamaah. Ya. Akan tapi yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah zikir. Masing-masing itu zikirnya. Ya. Nah, kalau kita lihat apa yang disampaikan tadi, bahwa doanya masing-masing kebutuhan. Si fulan punya hutang, si fulan anak muda pengen menikah, ya. Nah, kemudian imam, ya, boleh jadi masih muda pula, misalkan dia pengen menikah. Ya Allah, berikanlah aku istri yang cantik,
Ya. Tentu nanti yang makmum, ya, ada yang sudah berkeluarga, ya, lalu dia mengaminkan, yang si istri di belakang juga mengaminkan, jangan-jangan juga termasuk sudah mengaminkan suaminya untuk menikah lagi. Ya, kebutuhan masing-masing itu ada. Ya, jadi sesuai dengan kebutuhan masing-masing berdoa. Dan pun, ya, setelah sholat ada yang perlu tergesa-gesa mungkin pergi karena ada kebutuhannya. Nah, imam itu diikuti selama sholat. Innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti di waktu dalam sholat. yakni sholat itu mana? Mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Ya. Nah, Nabi tidak pernah mengajarkan doa bersama setelah sholat berjamaah. Tapi dia biarkan para sahabat masing-masing dia berzikir dan berdoa sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Wallahu ta'ala alam. Hamba Allah dari Solo. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Apa boleh di saat puasa berkumur-kumur, membersihkan lubang telinga, lubang hidung dan memakai alat tetes mata? Apa puasa kita tidak batal? Jazakumullah khair. Ya, terima kasih Buya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkumur-kumur, membersihkan lubang telinga, lubang hidung, memakai tetes mata tidak membatalkan puasa. Mana dalilnya? Dalil yang pertama, Nabi mengatakan, "Idza tawadda'ta famadmid." Apabila engkau berwudu maka berkumur-kumurlah. Nabi selalu ketika berwudu beliau berkumur-kumur. Apakah dalam keadaan berpuasa atau tidak berpuasa? Kemudian yang kedua, Nabi SAW itu masukkan air ke hidung. Nabi SAW mengatakan, "Fabalik fil istinsyaq illa an takuna sha'ima." Bersungguh-sungguhlah menghirupkan air ke hidung. Ya. Kemudian bersihkan kembali. Ini hukum asal. Illa an takuna sha'ima, kecuali Anda dalam keadaan berpuasa. Jangan bersungguh-sungguh. Khawatir nanti masuk ke tenggorokan. Tapi tetap kita membersihkan hidung kita. Membersihkan telinga, nggak ada masalah. Ya, kita itu tidak membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga tadi pertanyaannya adalah tetes mata. Ya, tetes mata juga tidak membatalkan puasa. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma rabbuka nasiya." Wa ma rabbuka nasiya. Rabbmu tidak pernah lupa. Hal ini tidak dijelaskan tentang bahwasanya dia adalah membatalkan dan tidak mungkin. Kalau itu adalah membatalkan, tentu telah diingat oleh Rasulullah SAW. Ya, wallahu taala alam. Dari Elvi Solvia dari Lubuk Alung. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz. Bagaimanakah hukum seorang muslim jika ia menghadiri pernikahan orang Nasrani? Apakah boleh atau tidak Ustaz? Yang pertama, kalau seandainya dia adalah tetangga kita, maka boleh. Hak tetangga. Ya. Tapi tidak wajib. Pernikahan atau undangan orang muslim, kalau dia mengundang, itu wajib. Tapi kalau kafir, tidak. Bolehkah? Boleh. Selama di situ tidak ada maksiat. Kalau seandainya di situ ada maksiat, maka ya, dan kita tidak bisa menghentikan atau mencegah atau merubah maksiat itu, maka kita tidak boleh hadir. Wallahu ta'ala alam. Hamba Allah Batahan Mandailing Natal, Sumatera Utara. Buya, apa bacaan zikir khusus untuk sholat malam? Wallahu alam, saya tidak tahu dengan zikir khususnya. Yang ada yang saya tahu adalah zikir setelah kita mengerjakan sholat witir. Subhanallah
uh, apa Subhana Malikil Quddus, Subhana Malikil Quddus, Subhana Malikil Quddus, Rabbil Malaikati Warruh. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Buya, bolehkah saat nengok orang yang sakit berdoa mohon kesembuhan buat dia, tapi yang lainnya hanya mengaminkan saja, dan saya juga mengingatkan jangan lupa sholat. Ya, yang pertama kita diajarkan bagaimana kita mengunjungi orang sakit, yaitu mendoakannya. Kita sampaikan tahurun insyaallah ba's, tidak apa-apa, tahurun insyaallah, semoga ini bisa mensucikan ya dosa-dosa. Yani syafakallah, kita doakan, itu zamannya dah syafakallah. Masing-masing orang datang mengatakan begitu kepada dia, mendoakannya. Ya. Lalu ada lagi yang kita baca tapi tidak perlu dikeraskan. Ucapan kita pujian kepada Allah. Allah selamatkan kita dari musibah yang menimpa orang itu atau sakit yang menimpa orang itu. Yaitu alhamdulillah afani mimma tulita bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaq tafdila. Siapa yang mengucapkan itu maka dia terhindar dari apa yang dia lihat yang tidak baik yang dia lihat. Maka bacaannya adalah masing-masing ya, itu sudah cukup doanya. La ba's tahurun insyaallah ya, atau la ba's syafakallah tahurun insyaallah, atau la ba's tahurun insyaallah ya wa syafakallah. Jadi kita doakan semoga Allah menyembuhkanmu. Itu sudah cukup. Nabi sudah mengajarkan yang terbaik. Tidak perlu kita doa-doa panjang. Ini sudah cukup yang diajar oleh Rasulullah SAW. Tapi ada kita lihat ada orang yang doanya panjang diaminkan, tapi sunnah Rasulullah tidak terlaksanakan. Ya, jadi Rasulullah telah memberikan kepada kita solusi yang terbaik. Bagaimana cara kita mendoakan orang yang sakit. Wallahu a'lam. Ya, assalamualaikum Ustadz dari Aifiqa dari Payakumbuh. Ustadz, misalkan kita mempromosikan dagang teman, tapi barang itu belum bersama kita, namun masih berada bersama teman. Bagaimana hukum jual beli tersebut? Kalau mempromosikan aja, menyampaikan aja, boleh. Ini ada barang. Tapi tentu kita tidak menjualnya. Ya, kita tidak menjualnya, hanya mempromosikan. Tapi kalau kita ingin menjualnya, hendaklah kita pertama harus menjadi wakil dari yang punya barang. Ya. Dan kita minta izin kepada orang itu dulu. Ketika dia sudah mengizinkan, maka sudah boleh kita mempromosikan. Kalau seandainya tidak, berarti kita menjual barang yang tidak kita miliki dan tidak berikan kuasa kepada kita. Baik. Yang kedua, Ustadz, jika kita jual beli barang yang ada kemungkinan orang lain bisa bertabaruj dengannya, apakah kita mendapatkan dosa yang sama, Ustadz? Ya. Yang pertama, tabarruj itu adalah menampakkan kecantikan ke selain mahramnya. Ini yang tabarruj. Kalau seandainya barang yang kita jual itu adalah barang yang mana hukum asalnya dia memelihara dan memakainya di rumah, lalu dia pakainya keluar, maka itu adalah kembali kepada dia sendiri. Kita ingatkan, ya, seperti misalkan parfum, khusus untuk perempuan nih. Kalau kita menjual parfum, hendaklah kita sampaikan kepada perempuan itu, maaf ini pakai di rumah ya. Kalau pakai di luar, ya, Nabi mengatakan wanita manapun juga yang dia memakai parfum lalu dicium oleh laki-laki, maka dia adalah zaniyah. Yani dia adalah yang sama dengan wanita yang berzina. Ya, apalagi kalau kita lihat promosi yang ada di televisi, ya, perempuan memakai wangi-wangian supaya dicium oleh laki-laki, aromanya. Ini nggak boleh. Ya. Jadi kalau di rumah silakan memakai parfum sebaik-baiknya.
berhias diri sebaik-baiknya di rumah, apalagi sudah berkeluarga ya, yakni artinya bersuami, silakan ya, dia menghias dirinya sebaik-baik mungkin. Wallahu taala alam. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Dari hamba Allah pesanan bar, bagaimana cara membayar hutang kita pada orang yang kita sudah lama tidak pernah bertemu dan tidak tahu di mana keberadaannya sekarang, atau ingin mengembalikan bukunya yang pernah dipinjam agar saat meninggal tidak jadi beban bagi kita. Ya, kita kembalikan kalau tidak ada kembaliannya. Kalau misalkan uang kita sedekahkan atas nama orang tadi dalam rangka kita membebaskan diri kita. Kalau buku kita berikan kepada tempat umum sehingga dia keluar dari kepemilikan kita, atau maksudnya adalah keluar dari tempat kita. Taib, hamba Allah di Salo Kampar, apa hukum menjadi agen BRI Link, Buya? Kalau seandainya sebatas menerima pembayaran misalkan rekening atau yang lain, pengiriman, maka dia punya jasa untuk penerimaan pembayaran itu tidak ada masalah. Tapi yang bermasalah sekarang ini adalah penarikan uang. Ketika seorang menarik misalkan dengan ATM-nya, dia mengambil uang dari tempat kita. Kalau ke ATM sebenarnya dia tidak terkena biaya apapun. Nah, ketika dia di sini dan kita dari uang kita di laci kita kasihkan, ya, lalu kita bebani dia biaya, khawatir ini adalah peminjaman yang mana peminjaman uang, kita meminjamkan uang dulu nih kepada orang yang menarik tadi. Ya, lalu kita bebankan dia untuk biaya. Nanti dibayarkan, kita ambil sejumlah dia tarik, tapi kita sudah meminta kepada dia dicas dulu. Khawatir ini masuk kepada riba. Ya, termasuk kepada riba. Karena di sini ada unsur ya seperti peminjaman. Ya, berbeda dengan tadi dia membayar, dia ngasihkan uang, ya, dan dia punya jasa untuk melaksanakannya. Tapi yang sekarang dia menarik, kan kita kasih uang kepada dia. Ya, nah saya khawatir hal itu bagian daripada riba. Wallahu taala alam. Pemirsa alhamdulillah kalau Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Masih ada beberapa pertanyaan, namun karena waktu yang membatasi kita, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.